Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Semakin hari satu persatu pertanda sudah muncul di dunia. Di akhir zaman nanti kekacauan akan terjadi di seluruh penjuru dunia. Namun ada 4 negeri yang dianjurkan untuk ditempati karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu negeri mana sajakah itu? Dan apakah Indonesia termasuk salah satunya? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Indonesia termasuk negeri yang dianjurkan Rasulullah ditempati saat akhir zaman versi dari Magenta Islam. Mekah dan Madinah. Kita sebagai manusia biasa tidak ada yang mengetahui kapan akhir zaman akan tiba di dunia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan semua itu akan terjadi. Saat itu datang, fitnah akan bertebaran dan membawa kekacauan yang luar biasa di penjuru negeri. Dajjal pun akan turun ke dunia dan menambah kehancuran semakin luas. Setiap negeri akan mengalami kehancuran. Namun ada negeri yang tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Negeri yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat akhir zaman nantinya. Dan para penduduk di dalamnya akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Dijelaskan dalam hadis. Tidak suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Makkah dan Madinah yang tidak. Tidak suatu lorong pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Makkah sampai Madinah. Hadis riwayat Muslim. Maka sungguh beruntung bagi penduduk negeri tersebut di akhir zaman nantinya. Namun sebelum lanjut, tunjukkan dukunganmu melalui Super Thanks agar channel ini semakin berkembang. Yaman. Yaman merupakan negeri di Timur Tengah yang bersebelahan dengan negara Oman dan Arab Saudi. Secara geografis, sahabat beriman, negeri ini berada di paling selatan Jazirah Arab. Seperti negara Timur Tengah lain yang punya iklim yang sangat panas dan beberapa hamparan gurun pasir yang luas ada di negara tersebut. Kondisi negara Yaman memang tidak banyak diekspos dunia dan tidak ada hingar-bingar seperti negara di Eropa atau Amerika yang dipenuhi hiburan. Hanya terkenal dengan gurunnya yang sangat luas. Namun negeri ini menjadi salah satu negeri yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman nanti. Bahkan para penduduknya akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Lalu aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Hal ini membuat Yaman mendapatkan julukan dari Allah Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, yang artinya negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-Nya. Syam. Di tengah kekacauan yang terjadi pada akhir zaman nanti, negeri Syam menjadi tempat pecahnya huru-hara yang terjadi. Peperangan serta pemusuhan tumpah di negeri tersebut yang berada di dataran Arab ini. Dijelaskan dalam hadis, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, "Wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Walau begitu, negeri Syam tetap dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk ditempati di akhir zaman nanti.
Hal tersebut dikarenakan perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada untuk negeri Syam dan para penduduknya. Dalam hadis diterangkan, beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya kita harus lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk menghadapi segala kekacauan di akhir zaman nantinya. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.